hingga Rp105.000. Ini bermula sejak tanggal 2 September 2021. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda terima dan juga pantauan di lapangan, bagaimana dengan respon masyarakat saat turun harga rapid test antigen ini diturunkan? Baik rekan Dea, jadi saat kita melakukan pantauan di Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang, Pelabuhan Domestik Sri Bintanpura, yang bisa kita lihat bahwa arus penumpang pertama yang ingin sampaikan bahwa arus penumpang di sana meskipun Kota Tanjung Pinang saat ini masih PPKM level 3, tapi kapasitas ataupun jumlah arus penumpang di sana masih belum stabil. Itu menurut keterangan dari Kespel Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang. Nah, sedangkan terkait dengan turunnya harga rapid test antigen ini, justru salah satu paskes ataupun fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan rapid test antigen di sana di pelabuhan itu mengaku dengan turunnya harga ini jumlah masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini kian meningkat dibandingkan sebelum turunnya harga. Nah, sementara itu salah satu warga ya, Wahyu Pangestu, itu merupakan salah satu warga Tanjung Pinang yang hendak melakukan pelayaran menuju ke pulau, tepatnya ke Kabupaten Karimun. Dia merasa sangat terbantu dengan turunnya harga rapid test antigen. Alasannya bahwa dengan turunnya tarif dari antigen ini bisa mengurangi biaya operasional saat melakukan perjalanan keluar daerah. Baik, Tribuners, tadi rekan Ilham sudah mewawancarai satu di antara warga Tanjung Pinang, Wahyu Pangestu. Berikut keterangannya untuk Anda. Bang, sebelumnya namanya siapa, Bang? Wahyu Pangestu. Wahyu Pangestu. Pangestu. Baik, Wahyu Pangestu. Ini kan saat ini Kemenkes RI sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan harga antigen, itu di mana sebelumnya 100 lebihan ya, 100-an ribu, sekarang hanya 85.000 sudah bisa rapid test antigen. Gimana tanggapan Mas Wahyu? Sangat membantu sekali sih Bang, yang awalnya harganya itu emang tinggi ya, kemudian dengan adanya harga 85.000 saat ini sangat membantu sekali. Jadi ya, itu tidak bikin mikir lagi untuk bepergian dengan jangka waktu antigen itu kan hanya beberapa hari aja. Ya, saya ini kan sudah antigen dan akhirnya gagal karena harinya sudah lewat. Oh, sudah lewat. Antigen dulu tidak dapat lagi. Oh, jadi ini mau antigen lagi. Antigen ulang. Oke, sebelumnya antigen di mana? Di Bintang Medical Pharma di Batu 9. Oh, kapan itu berapa tuh kemarin? Tanggal 1 ini 120.000. Oh, masih 120.000 kemarin ya. Oke, baik Bang. Ngasih Bang Wahyu. Dukungan penuh diberikan Pemkab Lahat kepada calon pegawai negeri sipil atau CPNS asal Kabupaten Lahat. Untuk mempermudah para peserta CPNS ini mengikuti seleksi, Pemkab Lahat memberikan layanan gratis swab PCR. Pasalnya, melakukan swab tes PCR ini menjadi satu di antara syarat wajib untuk mengikuti seleksi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Ehdi Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ehdi. Ya, dia. Ya, apa alasan Pemkab Lahat ini akhirnya memberikan layanan gratis kepada para calon PNS ini? Ya, dia untuk diketahui bahwasanya besok akan mulai diselenggarakannya pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di Kota Palembang. Sejauh ini banyak sekali warga Lahat yang akan mengikuti hingga 4.000 orang. Nah, persyaratan untuk mengikuti tes seleksi tersebut harus ada keterangan swab PCR. Nah, untuk itu, untuk mempermudah warga Lahat yang akan ikut tes, Pemkab Lahat menggratiskan pada seluruh yang akan ikut tes. Halo? Ya, halo deh. Ya. Rekan Ehdi, bisa Anda lanjutkan? Ya, sampai hari kedua pelaksanaan swab PCR gratis ini sangat ramai didatangi oleh para calon pegawai negeri sipil yang akan ikut seleksi besok. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan rekan Ehdi, di mana saja lokasi pelayanan swab PCR ini bisa didapatkan oleh para CPNS ini? Ya, selain di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, juga dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat dan Puskesmas di kecamatan yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Lahat ya. Oke, lalu memang apakah sebelumnya tes PCR bagi
calon pegawai negeri sipil ini ya yang akan melakukan seleksi memang harus dibayar secara pribadi. Ya, sebelum ada keputusan atau dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah daerah terkait gratisnya pelayanan swab PCR ini, calon pegawai negeri sipil itu sedikit dibuat resah karena persyaratan untuk ikut seleksi itu harus menyertakan hasil swab itu. Sementara kan jarak antara Kabupaten Lahat dengan Kota Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan itu lumayan jauh, memakan waktu sekitar 5 jam. Untuk itu tidak ada pilihan mungkin untuk memudahkan CPNS akan ikut tes. Kemarin banyak CPNS itu yang mengeluh akan persyaratan tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis Sriwijaya Pos Ehdi Amin melaporkan dari Kabupaten Lahat. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya Tribuners. Sudah satu pekan jalan poros provinsi di Desa Boto Lempangan, Sinjai Barat ke Palembang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tertimbun material tanah longsor. Jalan itu tepatnya berada di Dusun Ambi, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, dan di Dusun Bolalanggiri, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Jalan itu diketahui mulai tertimbun tanah longsor sejak Sabtu 28 Agustus dini hari. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Samsul Bahri, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Bahri. Rekan Bahri, bisa mendengar saya? Halo. Iya. Berdasarkan pantauan Anda ini, bagaimana cara masyarakat agar bisa tetap melintasi jalan yang saat ini tertimbun material tanah longsor itu? Iya, jadi perlu kami sampaikan pemirsa Tribun Nars dimanapun Anda berada bahwa sejak pekan lalu, tepatnya hari Sabtu dini hari, sejumlah titik longsor yang menimpa jalan provinsi di daerah itu, yang hingga saat ini sangat susah dilalui karena material tanah longsor tersebut belum bisa dievakuasi atau belum bisa dipindahkan dari badan jalan tersebut, Mbak Dia. Dan saat ini
pengendara mobil jelas tidak bisa melintas, dan kalau pengendara sepeda motor tetap ada masyarakat yang tetap memaksakan diri untuk dapat melalui jalan poros provinsi tersebut yang menghubungkan 3 kabupaten antara Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka saling membahu untuk melintasi, mengangkat sepeda motor mereka, mendorong agar tetap bisa melintas di daerah tersebut. Karena kalau harus berputar di jalur lain itu membutuhkan waktu antara 1,5 jam atau hingga 2 jam, Mbak Dia, seperti itu. Oke, lalu apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di Sinjai ataupun Sulawesi Selatan terkait bencana tanah longsor ini? Ya, kemarin pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui Bupati Sinjai Ande Seto Gadis Asapa sudah memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum di daerah ini untuk melihat langsung titik-titik longsor tersebut, dan baru tahap perencanaan saat ini karena jalan ini merupakan jalan provinsi sehingga harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, rekan Bahri, berarti ini pemerintah nanti juga akan segera melakukan pembangunan ya. Apakah sudah ada informasinya terkait kapan mulai akan dibangun, juga dievakuasi material longsor ini dan juga anggarannya? Iya, jadi sekedar diketahui bahwa jalan ini sebetulnya baru dibangun sekitar 1 bulan lalu, kemudian tiba-tiba curah hujan yang cukup meningkat sehingga sepanjang jalan ini tertimbun longsor, dan pihak UPT Dinas Perhubungan Provinsi sudah berkoordinasi dengan pihak pekerja jalan yang melaksanakan pekerjaan jalan tersebut untuk segera memindahkan material longsor itu. Namun pihak pekerja jalan tersebut yang dikelola oleh PT Cahaya Sepang Bulukumba belum bisa memindahkan material tersebut karena saat ini masih curah hujan yang masih cukup tinggi. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, lalu apakah sebenarnya ada jalur alternatif di sana selain jalan yang kini tertimpa material longsor itu, Bahri? Iya, ada jalan alternatif yang harus dilalui, cuman jaraknya cukup lama karena membutuhkan waktu antara 1,5 jam hingga 2 jam, kurang lebih seperti itu, karena harus melintasi wilayah kecamatan lain, harus memutar di 3 kecamatan baru dapat sampai di titik tujuan, seperti itu, Mbak Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Bahri sudah mewawancarai satu dari di antara pengguna jalan yang kini tengah tertimbun material longsor bernama Syukur. Berikut keterangannya untuk Anda. Di mana itu? Goa ya? Mau ke mana? Di Bulukumba. Kenapa lewat sini, Pak? Nah, longsor? Lewat sini dekat. Oh, jalurnya dekat. Ya. Kalau jalan lain di mana? Di apa ini? Namanya kalau mau di Sinjai. Di Sinjai Selatan? Iya. Jauh di sana, Pak? Jauh. Jadi diangkat motornya? Iya, diangkat. Ini yang baru lewat sini, Pak? Baru ini. Tidak tahu kena longsor? Tidak tahu. Jadi harapan tak sebagai pengendara, Pak? Iya. Kita berharap diperbaiki, dibersihkan. Bersihkan dulu baru perbaiki. Susah lewat kalau begini, Pak? Susah sekali. Berapa orang juga tadi, Pak? 3. Berapa motor? 2 motor. Sana mata? Ya. Sana mata. Kabar berikutnya datang dari Papua, Tribuners. Pasca disemayamkan semalam di Aula Praja Viratama, 4 jenazah prajurit TNI yang gugur di Pos Rambil Kisor Maibrat menerima upacara pelepasan untuk diberangkatkan ke kampung halaman.
Pantauan Tribun Papua Barat.com, upacara pelepasan jenazah keempat prajurit ini digelar secara militer. Upacara pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 18 Kaswari Maijen TNI Inyoman Cantiasa dan didampingi oleh Gubernur dan serta Kapolda Papua Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, Sahwan Asari Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi upacara pelepasan 4 jenazah prajurit TNI ini yang gugur, bagaimana pantauan pelaksanaannya? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, sejak pagi tadi sejumlah prajurit baik TNI dan juga Polri dikerahkan untuk melaksanakan upacara sebelum diberangkatkan para keempat prajurit yang gugur pada insiden yang terjadi di pos Koramil Kisor kemarin. Sejak pagi tadi sejumlah aparat sudah disiagakan untuk melakukan apel di sekitar Korem 181 Viratama, dan upacara tersebut digelar sekaligus yang dipimpin langsung oleh Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Nyoman Cantiasa. Dea. Rekan Sahwan, setelah upacara keempat prajurit ini dilaksanakan, lalu jenazah keempatnya akan diarahkan ke mana? Iya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, keempat jenazah tersebut setelah disemayamkan dan juga setelah upacara, langsung keempat jenazah diarahkan ke Bandara Deo Kota Sorong. Dan sekitar pukul 13 lebih beberapa menit tadi, langsung keempat jenazah tersebut langsung diarahkan untuk masuk ke pesawat dan langsung diterbangkan ke daerah masing-masing, yaitu di NTB, Kalimantan, dan juga Sulawesi Selatan. Dea. Oke, lalu apakah saat ini sudah ada informasi terbaru pasca penyerangan di pos Ramil Kisor Maibrat beberapa waktu lalu ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Pangdam 18 Kaswari tadi, bahwa pasca penyerangan memang beliau menceritakan bahwa penyerangan tersebut sekitar kurang lebih 50 orang yang menyerang itu langsung melarikan diri. Namun kurang dari 12 jam kedua pelaku berhasil ditangkap oleh aparat yang ada di Maibrat, yang dikerahkan ke Maibrat, dan hari ini mereka sudah mengaku bahwa mereka terlibat dalam penyerangan tersebut. Selain itu, menurut informasi yang kami dapat, satu orang yang dinyatakan hilang telah ditemukan dan kondisinya setelah stabil, dan kondisi untuk Maibrat saat ini memang masih dalam pengamanan baik aparat TNI Polri dan juga diminta bantu oleh pemerintah daerah untuk menjamin keamanan masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Maibrat saat ini. Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Sahwan juga berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Penerangan Korem 181 PVT Mayor Infanteri Puguh Prandono. Berikut liputannya. Ada yang nanya satu kan? Iya. Dan terkait dengan kedatangan jenazah ini, terus kegiatan besok untuk ke mana saja? Tadi dievakuasi dari mana nih keempat jenazah ini? Baik, ya. 4 jenazah tersebut dievakuasi dari Maibrat menuju Sorong. Perjalanan kurang lebih tadi sekitar 4 jam.
datang dengan selamat dan kami terus semayamkan di aula Praja Wiratama Korem 181 Sorong. Direncanakan besok akan dikirim sesuai alamat kampungnya. Ada yang ke Bima, ada yang ke Kalimantan dan Sulawesi. Cukup? Kemudian untuk karena ini gugur dalam tugas, apakah ada ini dari negara untuk anumerta atau naik pangkat anumerta? Nah, itu kewenangan dari komando atas. Nanti karena ini dalam melaksanakan tugas pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang baik lah untuk prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas. Besok diberangkatkan jam berapa? Diperkirakan pesawat jam 1.45 udah take off. Jadi besok dilaksanakan upacara militer, selesai itu langsung digeser ke bandara Rio. Menggunakan maskapai apa nih? Rencananya apa tadi? Sriwijaya tak salah Pak. Nanti kami tanya. Kemudian satu lagi. Tidak meratanya jaringan internet di Kecamatan Piani, khususnya di Desa Batu Ampar dan Desa Pipitak, membuat anak-anak di sana kesulitan untuk belajar secara daring. Pantauan banjarmasinpost.co.id, para pelajar harus berkumpul di satu tempat bersama masyarakat umum untuk belajar secara daring. Tempat yang menjadi pusat berkumpulnya anak-anak usia sekolah, yakni Bukit Pemujaan. Di bukit inilah anak-anak bisa mendapatkan jaringan internet demi memperlancar pembelajaran secara daring. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Post, Stanislaus Sene, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Stan. Halo, Dea. Oke, bisa Anda informasikan ada berapa titik dan juga bagaimana sebenarnya kondisi sinyal internet pada umumnya di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin sendiri? Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa untuk jaringan internet pada umumnya di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, memang dari 8 desa, hanya 2 desa yang bisa ada akses jaringan internet, itu pun jaringannya tidak terlalu kuat pada umumnya. Lalu yang ada jaringan itu 2 desa itu Desa Pipitak Jaya sama Desa Batu Ampar. Oke, lalu bagaimana dengan di Bukit Pemujaan tadi, tempat di mana anak-anak akhirnya bisa belajar daring? Apakah memang sinyal di sana jauh lebih bagus dan stabil? Di Bukit Pemujaan itu adalah salah satu tempat yang memang letaknya tepat di perbatasan antara Desa Pipitak Jaya sama Desa Batu Ampar. Karena berada di daerah ketinggian, disitulah tempat anak-anak berkumpul dan juga masyarakat untuk mendapatkan jaringan internet. Karena di Bukit Pemujaan itu tempatnya yang cukup tinggi dan jaringannya juga lumayan, sehingga memudahkan anak-anak dan masyarakat untuk mendapatkan jaringan internet. Oke, berdasarkan pantauan Anda, biasanya anak-anak sekolah ini dari jam berapa sampai berapa mereka belajar di Bukit Pemujaan, Stan? Informasi yang kami himpun di lapangan untuk jam sekolah itu biasanya mulai dari jam 8 pagi sudah standby, lalu sampai jam 12 itu istirahat, kemudian lanjut sampai sore. Tapi kebanyakan yang pelajar yang laki-laki itu biasanya sampai habis maghrib itu masih ada di situ, karena suasananya juga cukup enak di pinggir jalan, hanya memang di hutan. Nah, itu kondisinya. Oke, terlihat dari video ini ya, juga di sana juga beberapa aparat dari TNI dan juga Polri ada di sana juga. Lalu bagaimana dengan harapan pihak aparat setempat ini terkait jaringan internet di Kecamatan Piani? Ada harapan dari Babinsa maupun Babin Kamtipmas di sana bahwa diharapkan minimal ada pemerataan jaringan karena yang paling mendapat efeknya itu sebetulnya anak-anak atau usia pelajar, karena bagaimana mau melanjutkan aktivitas belajar di sekolah kalau umpama jaringannya tidak bisa diakses itu. Nah, jadi itu harapan dari pihak keamanan di sana kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bisa saya informasikan juga bahwa di Kecamatan Piani, khususnya di tempat mereka
anak-anak ini melangsungkan pembelajaran secara daring, itu sudah dibuatkan semacam pondok, ada 2 pondok yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Dan aktivitas belajar daring itu terus dipantau dan diawasi oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kemudian tempat itu juga tetap jadi semacam sasaran operasi justisi karena di tempat itu menjadi tempat berkerumunnya masyarakat, bukan cuma anak-anak pelajar tetapi masyarakat umum yang berhadir di tempat tersebut. Baik. Ya. Tribuners, tadi rekan Stan juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pelajar di Desa Pipitak dan juga anggota Babin Kamtipmas Desa Batu Ampar. Berikut liputannya. Orang mana, Deng? Orang Pipitak Jaya. Pipitak Jaya lah. Di dusun mana, Karyaman kah? Oh, Karyaman. Di sini Pian apa tadi? Mengerjakan tugas. Tugas apa? Tugas ulangan. Oh, dari sekolahan lah. Sekolahnya di mana, Pian? SMP Beramban. Beramban lah, kelas berapa, Pian? Kelas 7. Kelas 7 lah. Oh iya, oke. Aktivitas anak-anak khususnya di Kecamatan Piani, Desa Batu Ampar, Desa Pipita kan. Di sini kegiatan anak-anak belajar daring, Pak. Kenapa memilih tempat ini, Pak? Dikarenakan untuk sinyal, kendala kita kan di sini ada sinyal, Pak. Sinyal tempatnya cuma di sini, Pak. Tempatnya karena di sini kan bukit pegunungan. Nama bukit pegunungan di sini ya Gunung Pemujaan. Nah, di sini untuk masyarakat, masyarakat dan anak-anak. Kebanyakan anak-anak yang belajar di sini untuk belajar daring, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi berarti selain anak-anak bisa digunakan untuk masyarakat umum juga tempat inilah. Sama. Masyarakat umum juga bisa menggunakan untuk mencari sinyal di sini, Pak. Untuk mengawasi anak-anak seperti apa, Pak? Setiap hari kah atau seperti apa konsepnya? Iya, untuk pengawasan dari kami, dari pihak TNI Polri khususnya ya, kerjasama kami dengan aparat desa, bersama dengan aparat desa, mengawasi anak-anak. Tujuan kami untuk mengawasi gini, Pak. Soalnya kan di sini bukan untuk tempat anak-anak aja, masyarakat umum juga ada. Tujuan kami untuk mengawasi anak-anak ini takutnya nanti untuk disalahgunakan tempatnya ini. Contohnya kan misalnya ada apa-apa seperti ya tahu aja zaman sekarang kan anak-anak mudah terprovokasi hal-hal yang berita hoak apa sebagainya, Pak. Lalu apa harapannya, Pak, untuk pemerintah? Apakah perlu ada sinyal atau seperti apa harapan Pian? Ya. Untuk harapan kami yang mudah-mudahan dari pemerintah pusat ataupun kabupaten bisa mendengar suara dari kami untuk mengadakan BTS sinyal apapun. Kami alhamdulillah kalau misalnya ada dari pemerintah. Sebuah rumah mewah milik tersangka penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara disita pihak kepolisian. Rumah yang berada di Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini telah dipasang garis polisi. Selain garis polisi, maksud kami, rumah mewah 2 lantai, tepat di seberang jalan rumah lamanya juga dipasang pengumuman bahwa rumah tersebut disita negara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Eko Hepronis yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Eko. Halo. Iya. Bisa informasikan, ceritakan bagaimana kronologis penyitaan oleh Dirkrimsus Polda Sumut ini dari rumah mewah tersangka kasus antigen bekas ya. Ya, Mbak Dea, dapat kami pemirsa Tribuners dapat kami sampaikan kronologis dari penyitaan oleh negara rumah mewah Pikandi Moskow ya, tersangka kasus swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan beberapa waktu lalu. Setelah ditangkap, Pikandi Moskow ini dibawa ke Polda Sumatera Utara. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan terungkap selama ia bertugas melakukan aksinya menggunakan swab antigen bekas tersebut untuk kejahatan.
terungkap bahwa rumah yang dibangunnya saat ini di Kota Lubuk Linggau uangnya merupakan hasil dari kejahatannya tersebut, seperti itu. Oke, lalu bisa dijelaskan lebih detailnya kasus penggunaan alat antigen bekas ini yang menimpa tersangka hingga rumahnya disita, atau juga tindak pidana apa yang disangkakan polisi kepada pelaku sehingga asetnya disita? Baik, dari pantauan Tribun di lapangan, bahwa rumah tersebut saat ini sudah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian, kemudian juga di pagar pintu masuk juga telah dipasang spanduk bertuliskan bahwa rumah tersebut disita oleh negara, bahwa rumah tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, seperti itu. Jadi rumah tersebut saat ini sudah dipasang polis lain dan juga sudah dipasang papan pengumuman bahwa telah disita oleh negara karena diduga pembangunannya menggunakan anggaran ya, hasil tindak pidana pencucian uang. Dan juga hasil pengembangan dari pihak kepolisian juga bahwa kasus tersebut saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah hampir dipersidangkan, seperti itu. Oke, rekan Eko, berdasarkan informasi yang Anda himpun, lalu apakah saat penyitaan ini dilakukan, pemerintah setempat juga mengetahui hal ini? Karena ini merupakan kegiatan dari Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, maka pihak Polda membantu backup pada Polres Lubuk Linggau. Nah, yang melakukan proses penyegelan adalah dari Polres Lubuk Linggau. Ketika proses penyegelan itu berlangsung ataupun penyitaan itu berlangsung, pihak kepolisian sempat menemui ketua RT setempat. Namun saat proses penyitaan berlangsung, ketua RT tidak berada di tempat. Kemudian pada malam harinya, karena ada dokumen yang harus ditandatangani oleh pihak ketua RT karena rumah tersebut masuk dalam wilayah hukumnya, maka pada malam harinya RT dilibatkan dan dipanggil untuk menandatangani dan sekaligus menyaksikan bahwa rumah tersebut telah disita oleh negara, seperti itu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Eko sudah mewawancarai Wahyu Agus Susanto, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Berikut liputannya. Bukan izin cipta atau persetujuan cipta ke pengadilan negeri. Kalau izin itu sebelum dia melakukan cipta, dia kirim surat dulu ke kita dan ini mengeluarkan penetapan izin cipta, ya kan? Nah, terkait yang ini nanti itu urusan penyidiknya. Yang penting dia mengenai izin penyitaan ke kita. Setelah kita teliti kelengkapannya, persyaratannya dan lengkap, kita keluarkan penetapan izin penyitaannya, kita kembalikan ke penyidik yang bersangkutan. Itu kan sudah disita, artinya memang sudah ada pengajuan ya? Prosesnya sudah lengkap. Yang ini ya, yang apa? Kimia Farma. Iya, sudah lengkap berarti ya? Itu dari, kalau nggak salah dari penyidik Polres Medan, apa Polda Medan? Ya, Polda Medan. Ya. Jadi memang sudah ada pengajuan. Ya, jadi kita Kemenaker sebatas mengeluarkan penetapan izin penyitaan. Untuk pelaksanaannya tetap kembali ke mereka selaku penyidik. Untuk sekarang tidak. Ya, oke? Terima kasih. Informasi selanjutnya datang dari Aceh, Tribuners. Puluhan truk pengangkut sampah di Kabupaten Aceh Barat tidak bisa melakukan aktivitas pengangkutan sampah. Pasalnya, sejak 2 hari terakhir, akses jalan ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Matale, Kecamatan Merobo tertutup lumpur. Kondisi tersebut menyebabkan puluhan truk menumpuk di kawasan Desa Lapang, Kecamatan Johan, Pahlawan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Serambi News, Sakdul Bahri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sakdul. Halo? Ya, halo Dea. Oke, berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, seberapa parah memang lumpur menutup jalan hingga kendaraan pengangkut sampah ini tidak bisa beraktivitas? Ya baik Dea, pada peristiwa terjadinya sulitnya pengangkutan sampah dari Melabuh ke lokasi pembuangan sampah itu lumpurnya hampir sekitar 30 cm lebih, sehingga kendaraan di saat musim hujan tidak bisa melintasi lokasi pembuangan sampah ini. Ini terjadi sudah 2 hari sejak tanggal 1 September ya, hingga Kamis kemarin. Sehingga Kamis kemarin kendaraan
hingga siangnya masih menumpuk di kawasan lapang, belum bisa menerobos lokasi lumpur itu. Dan pada sorenya kendaraan truk yang sebelumnya menumpuk di lapang baru satu persatu menuju ke lokasi sore kemarin. Demikian dia. Oke, lalu apa sebenarnya penyebab jalan ini berlumpur separah itu? Iya, di lokasi TPA ini sedang dilakukan proyek pembangunan TPA. Ada lubang untuk penampungan sampah ini, sehingga kendaraan-kendaraan proyek menggunakan jalan akses ke lokasi TPA itu, sehingga menjadi terkendala karena jalan digunakan oleh pihak rekanan. Demikian dia. Oke, lalu apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait mengenai hal ini? Baik, sejak sore kemarin itu ada pihak yang berwenang, salah satunya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, itu telah membangun komunikasi dengan pihak perusahaan agar kendaraan truk pengangkut melalui alat berat, karena truk angkutan itu bila tidak ada alat berat di lokasi sangat sulit menerobos lumpur yang ada di lokasi TPA itu, sehingga dengan alat berat ini salah satu solusi untuk bisa kendaraan truk ini menerobos lumpur yang ada di lokasi TPA itu. Baik, Tribuners, tadi rekan Sagdul sudah melakukan wawancara bersama Andi selaku sopir truk sampah. Berikut keterangannya. Kendala kita tidak bisa mengangkut sampah hari ini, Pak? Karena kendala kita hari ini, Bang, dari kemarin karena nggak bisa buang sampah di lokasi tempat pembuangan akhir. Kenapa di sampah, Pak? Hah? Kenapa tidak bisa dibuang? Karena ada kendala dengan proyek yang lagi dibuat lokasi baru, lokasi kolam untuk buangan sampah untuk ke depan ya. Makanya jalan yang ada untuk kami transportasi masalah pembuangan sampah ini ditutup, karena kan pernah kami konsultasi sama orang itu, tapi nggak ada solusi, karena kami kan sudah meminta satu jalan untuk kami operasional, supaya kami lancar untuk mengambil sampah kan, membuang sampah, supaya masyarakat nggak komplain. Tapi orang itu nggak respon, karena jalan yang kami minta juga digunakan oleh orang itu waktu gejala hujan kayak gini, kan kami yang tersendat kayak gini ya, jadi kami nggak bisa melayani masyarakat, dan orang dinas pun sudah pernah memanggil orang itu untuk mencari solusi, tetapi tidak ada solusinya lah kita bilang, nggak ada respon. Ini udah berapa hari tidak bisa lakukan pengangkutan ya? Berarti dari kemarin, berarti baru 1 hari, 2 hari sama ini, 2 hari. Apa kira-kira harapan kita nih? Menyangkut dengan sampah. Harapan kita untuk ke depannya, Bang, alangkah baiknya tolonglah orang-orang rekanan itu saling mengerti ya, untuk masalah transportasi kami dan jalan untuk kami buang sampah, supaya kami pun lancar untuk melakukan aktivitas pembuangan. Kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya, Tribuners. Usai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di Live Update Tribuners, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan telah menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa 31 Agustus kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Ahmad. Iya, halo dia. Oke, bisa Anda informasikan bagaimana detail mengenai kabar penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap kantor Dindik di Banten? Baik dia, menurut informasi yang diterima bahwa KPK telah melakukan penggeledahan dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Penggeledahan itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Di mana penggeledahan itu bukan hanya di Serang, Banten, tetapi juga dilakukan di Jakarta dan juga Bogor. Oke, lalu apa alasannya dari KPK ini melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Provinsi Banten? Baik, untuk informasi yang diterima bahwa penggeledahan ini dilakukan oleh KPK, di mana KPK melakukan penyidikan kembali terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di SMK Negeri 7 Tangerang Selatan, di mana kasus tersebut berada pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2021 ini KPK melakukan KPK melakukan penyidikan kembali di beberapa tempat, lebih tepatnya di Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga beberapa tempat yang ada di Jakarta dan juga di Bogor. Oke, lalu berdasarkan informasi yang sudah berhasil Anda himpun, Ahmad, bagaimana dengan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sendiri mengenai penggeledahan oleh KPK? Baik dia, menurut informasi yang diterima dari tribunbanten.com bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten membantah adanya penggeledahan yang dilakukan KPK, di mana Tabrani sendiri mengatakan kepada Tribun Banten bahwa pada hari Selasa tidak ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Dinas Pendidikan, serta sama halnya dengan Sekdis sendiri, yaitu Pak Takwin. Sekdis Dindikbud Provinsi Banten sendiri mengatakan bahwa pada hari Selasa dirinya tidak ada di kantor, namun dia memastikan bahwa di ruangan dia tidak ada barang-barang yang dibawa ataupun digeledah pada hari itu,
sehingga penggeledahan yang dilakukan KPK ini dari Dindik Provinsi Banten sendiri mengaku tidak mengetahui di mana pastinya penggeledahan itu dilakukan gitu. Adapun informasi yang dari KPK sendiri hingga saat ini tribunbanten.com mencoba mengkonfirmasi pihak KPK, namun KPK sendiri belum menjawab secara detailnya apakah penggeledahan itu dilakukan di Dindik Provinsi Banten atau di mana saja tempatnya. Lebih tepatnya dari KPK-nya sendiri mengungkapkan bahwa penggeledahan itu dilakukan di Serang, Banten, kemudian di Bogor dan juga di Jakarta. Namun secara rincinya beliau tidak menjawab dari pertanyaan dari tribunbanten.com gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten Ahmad Tajudin untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kasus pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia, Angelia Siregar yang dikenakan tagihan biaya pengobatan sebesar 400-an juta rupiah masih menjadi perbincangan hangat publik. Kini kabarnya pihak Rumah Sakit dan Wali Kota Medan juga sebelumnya sempat buka suara terkait hal ini. Lalu saat ini dikabarkan bahwa pihak rumah sakit menurunkan tagihan ke keluarga mendiang dari senilai 456 juta rupiah menjadi 87 juta rupiah. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Goklas. Halo Dea, selamat siang. Iya, rekan Goklas, bagaimana, apakah Anda sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak keluarga soal biaya pengobatan yang perawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia yang sebelumnya berawal 400 jutaan rupiah itu kini diturunkan menjadi 87 juta? Ya, semalam pihak dari keluarga, paman dari Angelia selaku pasien COVID-19, itu membuka suara terkait kasus harga yang dianggap terlalu mahal sebagai pasien COVID-19 dari tarif yang dikenakan oleh RS Columbia. Jadi awalnya RS Columbia itu menerapkan tarif sekitar 458 juta. Nah, kemudian tiba-tiba setelah Angelia meninggal tanggal 19 Agustus dan di tanggal 23 Agustus pihak keluarga disuruh ataupun dipanggil ke pihak RS dan ternyata harga tersebut sudah turun menjadi 80 juta rupiah. Nah, itu dikarenakan dari keterangan yang diterima oleh keluarga dari pihak rumah sakit bahwa harga itu turun karena ada negosiasi ataupun pihak rumah sakit meminta bantuan dari pihak Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan untuk membantu keluarga tersebut. Nah, jadi ada sekitar 366 juta rupiah yang dicas kepada pemerintah seperti itu, Dia. Baik, lalu bisa Anda informasikan kembali bagaimana kronologi pasien dari keluarga ini? Nah, sebenarnya kalau dari cerita pihak keluarga si Penggeng itu, keluarga pasien itu, Angelia itu sudah mulai masuk ke RS Columbia itu sejak tanggal 26 Juli 2021 dan meninggal tanggal 19 Agustus 2021. Nah, jadi ketika dia meninggal, barulah seluruh pembiayaan itu diberikan kepada keluarga dan besarannya 458 juta. Dan di saat jenazah dari Angelia ingin dibawa ke kampung untuk dimakamkan, pihak rumah sakit menahan jenazah tersebut dan mengatakan kepada pihak keluarga bahwa jikalau pembayaran belum dilakukan, maka jenazah tidak bisa dibawa ke kampungnya tersebut. Nah, kemudian terjadi negosiasi, sempat berkurang sebenarnya dari 458 menjadi 448 juta karena pihak keluarga mengatakan tidak lagi memiliki uang. Lalu kemudian pihak keluarga pun memberikan KTP dan KK kepada pihak rumah sakit agar jenazah tersebut bisa dimakamkan. Baru kemudian pihak rumah sakit setelah itu dikabarkan ataupun diberitakan, bahkan pihak keluarga pun memberitahu kepada Dinas Kesehatan Kota Medan terkait keluhan atas harga tersebut. Barulah kemudian pihak RS Columbia bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Medan membicarakan harga tersebut, baru dapatlah angka 366 juta rupiah tersebut akan dibantu oleh pihak Dinkes Kota Medan, yaitu di bawah naungan Kementerian Kesehatan,
baru kemudian 87 juta ini akan yang harus dibayar oleh pihak keluarga. Namun pihak keluarga mengatakan semalam selama pengobatan 25 hari masa pengobatannya si Angelia di RS Columbia itu ada 166 juta deposit, artinya uang keluarga yang sudah diberikan kepada RS Columbia, dan mereka meminta sebenarnya agar 87 juta itu tidak dibayarkan mereka dan 166 juta rupiah deposit tersebut dikembalikan oleh pihak RS Columbia karena beranggapan bahwa untuk pasien COVID itu seharusnya tidak dikenakan biaya seperti itu. Baik, Tribuners tadi rekan Gokla sudah mewawancarai Penggeng Lungkang selaku paman pasien, berikut keterangannya. Dari keluarga itu uang kita semua dikembalikan sesuai yang ada di deposito, itu aja. Dan bagian rumah sakit kayak karena orang rumah sakit udah sempat mengucapkan selamat berduka ya kepada keluarga, pihak rumah sakit minta maaf, itu aja. Nah, bisa Abang perinci sebenarnya dana sebesar itu untuk pembayaran apa aja yang diminta oleh pihak Abang? Oh, itu banyak obat-obatan, dan ada satu pada saat itu obat yang kami cek ya, kami cek Avalok itu sampai 1.500.000 Avalok. Dan di situ saya pertanyakan pada saat itu sama Pak Osep, tapi Pak Osep ngelak dan mengatakan itu tidak ada. Itu ya. Untuk nginap sudah berapa hari sebenarnya? 25 hari. 25 hari. Nah, 25 hari. Dan yang membuat dana itu besar adalah obat-obatan selain perawatan. Termasuk ya. Kalau salah kami hitung, itu oksigen aja selama 25 hari itu 117 juta. Total uang yang mau diminta dari rumah sakit untuk dikembalikan itu berapa, Pak? Total yang semuanya itu 448 juta sekian. Itu yang pertama diminta rumah sakit sama kita. Setelah kita naik berita dan kita melapor ke dinas, ternyata bisa ada perubahan. Ada yang bisa dicaskan ke negara, ada yang harus bayar pribadi. Yang dicaskan ke negara itu sekitar 68 juta, dan yang ditanggung keluarga. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Bupati Kayong Utara, Citra Duwani mendatangi pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin I, Kabupaten Kayong Utara. Turut hadir Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani, Kapolres Kayong Utara, AKBP Bambang Sukmo Wibowo, kemudian Direktur RSUD SM Jamaluddin I Kayong Utara, Dr. Maria Francisca bersama Forkopimda Kayong Utara, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan tamu undangan yang hadir. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Jovi. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi, apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan Bupati Kayong Utara, Citra Duwani ini, mengunjungi RSUD SM Jamaluddin I Kayong Utara? Oke, baik rekan Dea. Bupati Kayong Utara, Citra Duwani datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin I Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan peletakan batu pertama, yaitu groundbreaking ceremony yang dilaksanakan bersama Sekretaris Daerah Kapolres Kayong Utara dan juga jajaran Forkopimda di wilayah pemerintahan Kabupaten Kayong Utara, serta OPD terkait dan tamu undangan yang hadir. Kembali rekan Dea. Oke, lalu sebenarnya apa tujuannya hingga dibangun kembali bangunan di RSUD SM Jamaluddin ini? Nah, untuk terkait penambahan pembangunan di lingkungan RSUD SM Jamaluddin I Kabupaten Kayong Utara sendiri ini, akan dibangun, diperkirakan itu sekitar 4 bangunan fisik, yaitu ruang instalasi gawat darurat atau IGD, laboratorium,
ruang bersalin, dan juga ruang CSSD. Nah, hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Tribun Pontianak bahwa Bapak Bupati Kayong Utara Citra Dwani menyampaikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kembali rekannya. Oke, Jovi, lalu memang dengan ditambahnya lagi bangunan di RSUD SM Jamaluddin ini, apakah memang dinilai sangat membantu akses kesehatan bagi masyarakat? Nah, untuk akses masyarakat sendiri ini sangat diperlukan, karena untuk diketahui bersama, rumah sakit RSUD SM Jamaluddin I Kayong Utara ini diresmikan pada tahun 2018. Nah, tentunya dari sekitar 4 tahun umur rumah sakit ini, tentunya masih perlu mendapat pembenahan. Nah, untuk saat ini juga wilayah Kabupaten Kayong Utara diselimuti oleh pandemi COVID-19. Nah, tentunya untuk pembangunan sendiri kan terkendala dengan anggaran anggaran terbentur untuk penanganan pandemi COVID. Nah, untuk di sini rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan tentunya akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, karena diketahui bersama bahwa rumah sakit ini masih baru ya, dan untuk penanganannya sendiri itu masih terbatas. Nah, biasanya masyarakat Kabupaten Kayong Utara itu ke Kabupaten Ketapang untuk berobat, karena diketahui bersama rumah sakit ini masih terbatas. Nah, oleh karena itu Pemda Kayong Utara berharap dengan adanya penambahan bangunan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya. Nah, untuk saat ini Bupati Kayong Utara juga telah menyampaikan kepada manajemen RSUD SM Jamaluddin I Kayong Utara guna meningkatkan pelayanan dan akses kesehatan, karena disinyalir masih terbatas. Nah, kritikan dan saran tentunya telah diterima oleh Bupati Kayong Utara. Nah, untuk ini, bahwa ini sebagai evaluasi kepada manajemen guna meningkatkan akses pelayanan untuk lebih baik lagi ke depannya. Kembali rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta melaporkan dari Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Hayam Wuruk nomor 1 Sawung Galing, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini menghanguskan sejumlah rumah dan sebuah bangunan koperasi. Dalam insiden kebakaran ini terjadi sebuah aksi heroik yang dilakukan seorang pemuda untuk menyelamatkan ibundanya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Luhur. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Swastiastu, nama budaya, rayu, dulur Tribun Jatim atau Tribun News seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi insiden kebakaran yang kami laporkan itu terjadi pada hari Kamis kemarin, tepatnya sekitar pukul 8, dan mendapat respon time dari pihak pemadam kebakaran sekitar hanya berselang 5 menit atau 7 menit, dan itu terjadi sebenarnya harus kami sampaikan dan kami konfirmasi ulang bahasanya itu terjadi di sebuah perumahan milik TNI Angkatan Darat. Jadi itu adalah perumahan permukiman yang di-handle dari Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, Jawa Timur. Jadi memang informasi yang kami bisa sampaikan adalah di situ terdapat sekitar 9 rumah permanen dan 2 rumah yang statusnya, dan itu 9 rumah itu adalah rumah yang terdampak kebakaran, dan informasi yang kami himpun adalah bagian yang terbakar tepatnya dari bagian langit-langit atau bagian atap. Jadi memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kebakaran ini bisa begitu cepat merambat hingga mengenai 9 rumah, karena model atap yang menjadi desain rumah di permukiman tersebut itu ternyata desainnya satu atap semua. Jadi deretan rumah satu gang itu ada pada satu atap. Jadi itulah yang membuat kenapa insiden kebakaran di satu rumah bisa begitu cepat menyebar ke samping kanan kiri rumah. Seperti itu dia.
Oke, Luhur, ini juga cukup banyak ya rumah-rumah yang menjadi sasaran kebakaran ini, menjadi terdampak kebakaran ini. Lalu apakah ada korban luka atau korban jiwa dalam insiden kebakaran ini? Oke, informasi yang kami pun terkait korban luka dan korban jiwa, untuk korban jiwa tidak ada, kemudian korban luka, informasi yang kami pun ada satu orang petugas yang itu kemarin sempat ada insiden, bisa kita sebut kepleset sedikit atau mengalami luka ringan dari petugas pemadam kebakaran, dan untuk warga tidak ada yang terluka. Dan harus kami sampaikan ternyata kemarin kami mengcapture sebuah aksi heroik yang cukup menarik, dan ini bisa menjadi edukasi terhadap masyarakat ketika ada insiden kedaruratan kebakaran. Ya, ini ada seorang anak muda yang dia begitu heroik menyelamatkan ibunya ketika dia bangun tidur kemudian mendapati suara aneh percikan api korsleting listrik, yang ternyata itu disusul dengan lumatan api yang begitu besar sampai membakar atap atau langit-langit rumah itu. Dan kemudian si anak muda ini yang begitu sigap langsung menyelamatkan ibunya untuk langsung lari ke luar rumah. Dan berdasarkan video yang kami capture di situ, kami rekam di situ, itu ada juga sekelumit bagian bagaimana sang ibunda dari si anak tersebut begitu semacam menangis berseduh-seduh karena bukan karena rumahnya saja yang terbakar, tapi gara rumahnya yang terbakar itu ternyata merembet juga ke rumah para tetangganya yang begitu sangat disayangi. Artinya si ibu itu merasa bersalah adanya insiden korsleting listrik yang terjadi di rumahnya sehingga akhirnya merembet menjadikan kebakaran cukup besar mengenai kanan kiri rumah tetangganya. Semacam itu deh. Oke, rekan Luhur, berapa lama saat itu api kebakaran akhirnya bisa dipadamkan, dan juga apakah sudah diketahui penyebab kebakaran secara pastinya? Untuk informasi awal, api itu durasi api membakar itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Artinya 30 menit itu kemudian warga melapor dan respon teman dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran secara prosedur dan operasional, dan sudah kami cek di lapangan kurang dari 7 menit para PMK sudah tiba, dan kurang dari 10 menit kendaraan PMK yang berjumlah sekitar 18 unit berbagai macam jenis kendaraan pemadam diterjunkan, dan kurang dari 10 menit api sudah padam. Dan informasi yang kami himpun dari penuturan para saksi, kemudian analisis dari pihak pemadam kebakaran dan diskusi dengan bersama pihak kepolisian setempat, bahwa insiden kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting arus pendek listrik pada langit-langit instalasi kabel yang ada di bagian atap. Karena berdasarkan penuturan dari saksi, di situ warga sama sekali tidak menyalakan alat elektronik apapun, dan dapat diduga memang itu adalah korsleting listrik pada instalasi di kabelnya dan bukan korsleting pada perabotan atau alat elektronik. Semacam itu deh informasinya. Tribuners, tadi rekan Luhur juga sudah kemarin berhasil mendapatkan keterangan dari anak pemilik rumah dan juga Kepala Dinas Damkar Surabaya. Berikut keterangannya. Tadi bangun tidur, listriknya langsung mati. Tepat depan mata saya sendiri banyak api udah, Mas. Itu juga korsleting listrik ya? Iya, korsleting listrik. Orang tua saya, sama saya tanyain nggak ada yang nyalakan kompor. Tiba-tiba api langsung menyala gitu ya? Iya, api langsung menyala. Pertama kamar saya langsung mati. Nah, pas saya keluar, baru banyak api. Apa unit rumah yang pertama hasil pantauan dari PMK? Hasil pantauan dari PMK berapa rumah yang terbakar? Jadi ini sementara yang dilaporkan itu ada 10 rumah, termasuk terdampak rumah warga yang ada di belakang di luar asrama. Nah, cuman itu masih belum dirinci. Ada yang bentuknya kantor seperti ini kantor bukan rumah, tapi juga terimbas juga. Artinya ada 10 bangunan rumah ya sementara ini, Pak? Ya, 10 bangunan rumah. Ini apa, Pak, kesulitannya sehingga tetap merembet ini, Pak? Jadi untuk kejadian di sini, untuk PKK ini, kesulitannya akses ya. Tempatnya di dalam dan aksesnya cukup sempit. Tapi sebetulnya masih bisa dilalui akhirnya. Tapi tempat kesulitan karena banyak mobil yang parkir di dalam ya. Tapi tadi sudah diuji, mobil disingkirkan sehingga akses akhirnya bisa dengan mudah kita mendekati.
Beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Ratusan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tanjung Selor mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 pada hari ini Jumat 3 September 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di lantai 3 gedung SMA N1 Tanjung Selor ini dibagi menjadi 3 gelombang. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan saat vaksinasi dilangsungkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Faudi. Halo Faudi. Baik rekan dia. Oke, Faudi, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda tadi, berapa banyak total pelajar yang mengikuti vaksinasi COVID-19 kali ini? Iya, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMA 1 Tanjung Selor tadi berlangsung dari pagi hari hingga siang hari, itu sebanyak ada 589 siswa dari total sebanyak 840 siswa. Vaksinasi ini adalah vaksinasi dosis pertama yang menggunakan vaksin Sinovac. Gitu rekan D. Oke, lalu untuk cakupan keseluruhannya nantinya vaksinasi pelajar di Kaltara ini bagaimana? Ya, memang cakupan vaksinasi untuk remaja dan pelajar di Kaltara ini masih rendah dari target sebanyak 77.000 sasaran. Baru menerima suntikan vaksinasi sekitar 4.000 untuk dosis pertama dan sekitar 2.000 pelajar dan remaja untuk dosis kedua. Karenanya kegiatan vaksinasi bagi anak dan pelajar ini akan terus diintensifkan dalam waktu 1 pekan ke depan yang akan bertempat di sekolah-sekolah seperti hari ini di SMA 1, nanti berikutnya akan ada di SMA 2, lalu di beberapa SMA swasta khususnya di wilayah Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Oke, lalu Faudi, bagaimana untuk persiapan pembelajaran tatap muka di Kaltara sendiri? Faudi. Baik, untuk persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kaltara, sesungguhnya dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara itu sudah siap gitu dalam hal fasilitas sekolah dan berikut juga dengan peraturan tata tertibnya selama nanti pelaksanaan tatap muka. Namun hingga kini karena cakupan vaksinasi ini masih pihak Pemprov masih menunggu hingga cakupan ini terus begitu, dan tentunya juga menunggu dari atau di Halo? Oke, rekan Faudi, bisa Anda lanjutkan tadi bagaimana untuk persiapan pembelajaran tatap muka di Kaltara? Ya, untuk pembelajaran tatap muka memang dari pihak Dinas Provinsi Kaltara itu sudah menyiapkan baik dari aturan ataupun kesiapan fasilitas di tiap sekolah untuk nantinya pelaksanaan tatap muka. Namun hingga kini belum dilaksanakan mengingat beberapa kabupaten kota di Kaltara itu masih menerapkan PPKM level 4 yang belum memperbolehkan pelaksanaan tatap muka. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara juga masih menunggu agar cakupan vaksinasi ini bisa lebih ditingkatkan, mengingat tadi disampaikan itu cakupan vaksinasi baru berkisar antara 4%
saja. Oke, Tribuners tadi Baik, rekan Faudi tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Wakapsek Bidang Humas SMAN 1 Tanjung Selor, Puji Dwi Rahayu, berikut keterangannya. Jadi saya bersyukur bahwa kegiatan vaksin bisa berjalan dengan lancar, kemudian kesadaran dari orang tua siswa beserta dengan siswanya, dengan anaknya bisa melaksanakan kegiatan vaksin ini sesuai dengan jadwal. Bu, kan Ibu sudah hampir 1 tahun lebih mengajar lewat daring. Terus akhirnya ini ada vaksinasi. Ini harapannya apa, Bu? Setelah Bu? Saya sebagai guru ya, guru mata pelajaran di sini, dengan kegiatan vaksin ini sebagai salah satu syarat bahwa siswa yang bersangkutan bisa aman, kemudian sehat, dan bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Itu harapan saya. Memang selama 1 tahun lebih belajar daring, apa aja Bu kendalanya Bu yang dihadapi sebagai guru Bu? Selama pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya, PJJ, kendalanya memang salah satunya adalah jaringan, ya jaringan. Kemudian anak-anak dengan jaringan yang tidak memadai otomatis akan ada keterlambatan mengerjakan tugas, kemudian keterlambatan untuk masuk kelas melalui Zoom meeting atau melalui dari Google Classroom-nya. Jadi harapannya dengan adanya vaksinasi terus nanti kemungkinan akan tatap muka, yang kendala daring itu bisa itu ya Bu ya? Iya, dari kendala yang sebenarnya pembelajaran yang harusnya dengan tatap muka lebih mudah untuk pembentukan karakter siswa, kemudian pendidikan langsung yang harus disampaikan kepada siswa lebih cepat terrealisasi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! MDI Venture siapkan IPO 4 startup. PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK jajaki peluang bisnis baru dengan Pelindo. PT Catur Sentosa Adi Prana TBK berencana membagikan dividen sebesar 90,42 miliar. Halo pemirsa, senang sekali Corporate Action kembali menjumpai Anda hari ini bersama saya Cakri Milar. Selain informasi tadi, Corporate Action juga akan menampilkan informasi menarik lainnya.
Pada sesi dialog, kita akan membahas strategi investasi MDI Ventures. Pemirsa, inilah Corporate Action. MDI Ventures, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, menargetkan 3 perusahaan portofolionya akan menyandang status unicorn atau memiliki valuasi di atas $1 miliar tahun ini. Ada 4 startup yang disponsori MDI Ventures akan melaksanakan penawaran umum perdana atau initial public offering IPO saham dalam rentang 2 tahun ke depan. Managing Partner MDI Ventures Kenneth Lim menjelaskan, sejauh ini sudah ada 2 perusahaan startup MDI Ventures yang menjadi unicorn, yakni Nium dan Kredivo. Sementara 1 perusahaan lagi akan menyusul menjadi unicorn tahun ini. MDI Ventures memiliki lebih dari 50 portofolio dengan 15 diantaranya berstatus centaur atau memiliki valuasi di atas $100 juta sampai di bawah $1 miliar Amerika Serikat. Kenneth mengungkapkan, terhadap 50 perusahaan itu, MDI Ventures sudah menggelontorkan investasi tidak kurang dari $100 juta Amerika Serikat. Perusahaan startup ini juga tertarik untuk mencatatkan sahamnya di bursa domestik maupun bursa negara lain. Salah satunya adalah Kredivo yang akan IPO di Amerika Serikat. Sejak berdiri pada 2015, MDI Ventures berkembang cepat. MDI Ventures telah berinvestasi di lebih dari 44 startup dari 12 negara dengan total dana kelolaan lebih dari $830 juta. Investasi ini dikelola di bawah beberapa perusahaan Ventura seperti MDI Ventures, TMI, Centauri, dan Arise dengan investor yang berasal dari internal Telkom maupun eksternal investor. Di Indonesia, MDI Ventures berperan penting dalam pertumbuhan sejumlah perusahaan rintisan, antara lain Kredivo, Cermati, Tanihub, Nium, Alodokter, Fabelio Bahaso, dan Paxel. MDI Ventures telah mendapatkan dana segar senilai $500 juta yang berasal dari kas internal Telkom untuk beberapa tahun ke depan. Menurut VP of Investment MDI Ventures, Aldi Adrian Hartanto, pendanaan itu diharapkan dapat mewujudkan ambisi menjadi perusahaan modal Ventura pertama di Indonesia yang memiliki dana kelolaan investasi lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Perseroan mendapat komitmen dana sebesar $500 juta dari tahun 2020 untuk beberapa tahun ke depan. Harapannya perseroan akan bisa deploy seluruhnya secara maksimal pada tahun 2023. Dana itu akan difokuskan pada pendanaan perusahaan teknologi di beberapa sektor yang pada prinsipnya bisa mendukung ekosistem digital Telkom. Langkah tersebut bisa memicu MDI Ventures meraih pendapatan $5 hingga $10 juta per tahun. Pemirsa, dana kelolaan hasil joint venture antara MDI Ventures dan Finch Capital Arise mengumumkan penutupan pertama dari penggalangan dana dengan target akhir $40 juta atau sekitar $575,19 miliar. Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi Metro Data Electronics dan sejumlah investor berpartisipasi dalam penggalangan dana ini. Arise menargetkan untuk berinvestasi di 25 perusahaan berbasis teknologi di Asia Tenggara dalam 3 tahun ke depan. Hingga akhir 2021, Arise memproyeksikan menyelesaikan 5 kesepakatan investasi. VP Investment MDI Ventures dan partner Arise, Aldi Adrian Hartanto, menjelaskan startup yang mendapatkan dukungan dari Arise akan mendapat peluang memperoleh investasi tambahan dari Centauri Fund pada tahap seri A. Selanjutnya, startup bisa mendapatkan investasi dari MDI Ventures di putaran seri B dan seterusnya, sebelum melakukan exit melalui akuisisi oleh Telkom Group atau melantai di bursa saham. Telkom Indonesia mengupayakan berbagai inisiatif strategis termasuk investasi di perusahaan rintisan atau startup. Melalui MDI Ventures, Grup Telkom siap melahirkan unicorn baru. Salah satu startup potensial yang didukung oleh MDI Ventures adalah Nium yang baru-baru ini menjadi unicorn pembayaran B2B pertama dari Asia Tenggara.
Nium meraih dana 200 juta dolar Amerika Serikat pada putaran seri D yang dipimpin oleh investor teknologi berbasis di Amerika Serikat Riverwood Capital. Dengan tambahan pendanaan seri D, total dana yang dikumpulkan oleh Nium mencapai hampir 300 juta dolar Amerika Serikat dan mencatatkan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Utama Telkom Ririk Adrian Syah mengungkapkan, perseroan turut berbangga dengan lahirnya unicorn baru di Asia Tenggara yaitu Nium yang pendanaannya melalui MDI Venture sejak 2018. Keberhasilan Nium sebagai salah satu bukti bahwa strategi grup Telkom untuk mendukung ekosistem digital melalui sejumlah startup potensial baik lokal maupun global mulai menunjukkan hasil positif. Ririk menegaskan melalui grup Telkom dan MDI Ventures, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan platform Nium untuk melakukan transaksi keuangan dari mana saja di dunia melalui satu platform. Selain itu, adanya dukungan infrastruktur telekomunikasi dengan jangkauan luas yang dimiliki grup Telkom juga sangat membantu penyediaan kelancaran layanan digital dan fintech di Indonesia. CEO MDI Ventures Donald V. Harja mengatakan pencapaiannya menjadi unicorn sangat didukung oleh sentimen pasar yang mengakselerasi digitalisasi dan sentimen investasi yang tetap optimis mendukung startup teknologi. Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas strategi bisnis MDI Ventures Corporate Action. Segera kembali.
Kembali di Corporate Action, pemirsa, MDI Ventures sangat ekspansif dalam investasi di startup. Kita akan membahas strategi bisnis dan optimisme MDI Ventures bersama VP of Investment MDI Ventures, Aldi Adrian Hartanto. Selamat pagi, Mas Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik semua. Iya, ini kalau sebelum kita berbicara soal begitu ekspansifnya dan seperti apa support dari MDI Ventures terhadap banyak startup untuk menuju unicorn, begitu khususnya startup-startup Indonesia, kita ingin tahu MDI Ventures kalau bisa dikatakan ini bisa sebagai sebuah inkubator bagi para startup untuk melangkah untuk go public untuk secara global, atau ada hal lain sebenarnya yang disasar oleh MDI Ventures terhadap startup-startup yang ada saat ini di Indonesia khususnya? Jadi kalau kita sekarang positioningnya itu memang ingin menjadi one stop solutions buat startup ya. Jadi memang kan startup ada banyak life cycle nih. Ada yang masih tahap ide, ada yang masih tahap pengembangan, ada yang masih ada yang tahap akselerasi, maupun ada yang tahap untuk persiapan IPO seperti tadi yang di-mention ya. Jadi kita sekarang memang punya, seperti mention, kita punya banyak vehicle yang membantu kita untuk bisa memberikan support ke founders dan juga startup di berbagai fase. Jadi kita support melalui Indigo misalnya lewat inkubasi. Nanti kalau misalnya mereka sudah selesai diinkubasi dan diakselerasi, kita bakal kasih pendanaan lewat Arise untuk pendanaan awal agar mereka bisa benar-benar mulai produknya. Untuk nanti pendanaan lanjutannya kita ada namanya Centauri yang kerjasama dengan KB Investment. Itu kita bakal pendanaan lagi di Centauri. Nanti waktu mereka mau persiapan untuk level yang growth atau mau siapin buat IPO juga, itu nanti bisa lewat MDI Ventures. Dan nanti kalau misalnya mereka mau butuh akuisisi misalnya untuk perusahaan lebih besar, Telkom potensial bisa jadi buyer juga, dan juga strategic partner untuk mereka bisa akselerasi lebih cepat untuk persiapan mereka untuk menuju IPO. Jadi memang kita benar-benar mencoba menjadi real definition of long term partner, karena kita benar-benar bisa di semua fase bisa support. Oke, ini mungkin singkat gampangnya rumah bagi startup untuk bertumbuh dan go global begitu ya. Kalau dari MDI Ventures sendiri, Mas Aldi, ini sudah siapkan berapa investasi untuk startup-startup yang saat ini tengah dijajaki begitu? Ada 3 atau 4 startup kalau tidak salah ya? Jadi kalau kita total dana kelolaan sekarang udah sekitar $830 juta. Itu dalam beberapa vehicle yang kita punya. Dan saat ini kita memang target untuk menghabiskan semuanya nih, itu sampai tahun 2023. Jadi kita harapannya bang tahun ini kita bakal deploy sekitar 150 juta lagi. Untuk tahun ini target sekitar 10 sampai 15 startup. Oke, dan ini dari dana yang akan seluruhnya dideploy akan untuk apa saja dialokasikannya, dan kalau tadi kita juga sempat mention bahwa ini ada penggalangan dana juga, ada kaitannya tidak dengan dana yang didapatkan oleh MDI Ventures dan nantinya akan dialokasikan secara keseluruhan? Jadi kalau alokasi sekarang kita memang cukup fokus ke beberapa sektor ya, terutama untuk di Indonesia sendiri. Jadi kita ada sektor seperti agriculture, logistik, fintech, dan juga healthcare. Ini salah satu sektor yang kita cukup fokus. Walaupun kita ada beberapa sektor lagi yang juga kita cukup familiar dan juga cukup opportunistic seperti e-commerce enabler, education, dan juga consumer ya. Cuma memang kita dari beberapa sektor ini kita tadi membagi sesuai dengan stages-stagesnya. Dan so far sih memang pendanaan tersebut fokusnya untuk di working capital ataupun untuk capex, untuk mereka bisa tumbuh lebih cepat lagi. Harapannya nanti bisa menumbuhkan unicorn-unicorn baru setelah yang kita sudah punya sekarang. Oke, semua sektor nampaknya kan juga ada ya di bawah MDI Ventures ya. Tapi kalau untuk melihat peluang atau opportunity dari startup-startup yang dari Indonesia, kira-kira sektor apa yang paling kuat begitu yang untuk bisa disupport oleh MDI Ventures? Jadi kita lihat memang saat ini tuh Indonesia secara umum ya, tesisnya tuh memang harus related dengan 2 key stakeholders kita percaya. Jadi key stakeholder pertama itu bisa dibilang retail atau retail consumption. Jadi memang orang pada umumnya, karena kan kita memang Indonesia domestic consumption-nya itu salah satu penggerak ekonomi terbesar. Dan kedua itu memang untuk sektor mikro maupun small medium enterprise. Karena memang ekonomi kita juga bisa resilient karena memang didukung oleh di mikro and small UMKM. Jadi kita lihat bagaimana kita bisa mendigitalkan atau mendigitisasi proses-proses ekonomi atau aktivitas ekonomi dari stakeholder-stakeholder tersebut, terutama untuk membantu mereka dalam
mengadjust atau beradaptasi dengan kehidupan di post pandemic, karena kita percaya ke depannya kita mungkin nggak benar 100% normal seperti sebelumnya, ada banyak perubahan dan adjustment, dan kita believe startup atau perusahaan yang bisa mendukung adaptasi atau transisi dari aktivitas tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadi perusahaan yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, di mana nanti itu dibagi ke berbagai sektor yang sering di-mention, baik itu mungkin di sektor agriculture, atau kalau mungkin healthcare, ataupun itu logistik, ataupun itu di fintech. Tapi memang temanya so far kita selalu mendukung dua stakeholder tersebut. Oke, retail dan UMKM itu adalah kunci gitu ya. Mas Aldi, tapi kalau dari startup di bawah MDI Ventures yang selama ini sudah disokong oleh MDI Ventures, kita ingin tahu sudah banyak atau seberapa banyak sih yang sudah meraih untung begitu, yang sudah besar bersama MDI Ventures. Jadi mungkin semuanya seperti kita share juga. Jadi kita sekarang sudah ada dua unicorn. Satu company namanya Nium. Dia one of the largest B2B payment di Asia Tenggara, dan juga sekarang lagi ekspansi ke negara-negara lain seperti di Amerika dan Eropa. Kita juga sekarang ada juga yang besar namanya FitAxel yang saat ini operate produk yang namanya Credivo dalam bentuk buy now pay later. Itu juga sekarang kita lagi persiapkan untuk bisa IPO spec di Nasdaq. Dan sekarang kita ada beberapa perusahaan lagi, totalnya sekitar 13 perusahaan yang sudah di level bahasanya Mas Centaur, atau perusahaan yang sudah di valuasinya di atas $100 juta. Dan harapannya kita sekarang lagi finalize beberapa deal lagi yang hopefully bisa menambahkan tadi bahasanya unicorn atau soon to be unicorn company kita juga berikutnya. Oke, ini akan hebat sekali, akan keren sekali kalau ada UMKM kita bisa IPO sampai ke Nasdaq juga ya. Begitu. Baik, kita masih ada segmen berikutnya untuk membahas seperti apa prospek dari MDI Ventures. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, MDI Ventures berfokus pada 3 bagian utama bisnisnya. Rekan saya Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, fokus investasi MDI Ventures dirancang untuk mendukung ekosistem digital telkom. Nah, kita simak satu per satu. Ini dia pemirsa, beberapa fokus investasi dari MDI Ventures. Yang pertama adalah digital ads, lalu payment solutions, cloud computing, lalu ada big data, media services, digital life, mobile apps, dan e-commerce, dan tentunya forms of futures communications and Internet of Things. Iya, kembali ke Anda, Cakri. Baik, itu tadi ada beberapa bagian-bagian yang dimiliki oleh MDI Ventures sebagai
ekosistem digital untuk mendukung Telkom ya. Baik, kembali ke narasumber saya, ke Mas Aldi. Mas Aldi, ini kalau kita lihat Telkom nampaknya sebagai induk usaha sangat menyokong 100% begitu terhadap MDI Ventures. Sebenarnya ada apa dengan MDI Ventures sehingga Telkom ini begitu yakin atas support ya, akan support ya begitu? Ini memang menjadi bagian dari strategi utama manajemen Telkom, terutama dari amanah dari Pak Ririk. Karena memang kita sekarang kan lagi transformasi ini dari tadinya perusahaan telekomunikasi, sekarang menjadi perusahaan digital telco. Nah, perusahaan digital telco ini memang dibagi dengan beberapa segmen ya. Jadi memang ada pilar-pilar tertentu yang kita mau dukung. Awalnya pasti kita fokusnya kan di connectivity ya. Tapi sekarang kita mau fokus juga ke namanya digital platform sama digital services. Nah, digital platform dan juga digital services ini kita percaya untuk bisa in time ya, bahasanya kan timing itu is everything, jadi waktu itu benar-benar menentukan ya. Kita believe kalau kita doing organically, di mana kita memang melakukan semuanya sendiri, mungkin waktunya nggak cukup karena kasih butuh waktu, butuh resource dan lain-lainnya. Jadi kita lihat memang makanya MDI tren pasar juga